Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat lazismu yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, suatu hari baginda Muhammad SAW duduk bersama para sahabat. Lalu beliau membaca satu ayat, La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh di hari itu Allah akan bertanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lantas seorang sahabat bernama Zubair bin Awam berdiri dan bertanya kepada baginda Muhammad SAW, Ya Rasulullah, engkau menyampaikan bahwa semua nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Bagaimana kalau Zubair bin Awam hanya punya kurma dan air putih, ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, sekalipun engkau hanya memiliki sebutir kurma dan segelas air putih, Allah akan bertanya untuk apa nikmat itu kita gunakan selama hidup kita. Maka saudaraku, kesyukuran yang luar biasa. Hari ini kita bangun tanpa alat, kita bangun tanpa obat. Kesehatan yang diberikan oleh Allah dan waktu luang yang diberikan oleh Allah, semoga menjadi waktu dan kesehatan yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad SAW. Baginda Muhammad yang punya sahabat-sahabat luar biasa. Di antara salah satu sahabat adalah seorang perempuan yang bernama Nusaibah. Allahu Akbar, kisahnya luar biasa. Dikisahkan saat pagi hari Nusaibah sedang mempersiapkan makan. Beliau bangun sebelum subuh. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh larinya kuda yang begitu kencang. Lantas Nusaibah membangunkan suaminya. Wahai suamiku, dengarkan, ada suara gemuruh kuda yang berlari kencang. Pasukan baginda Muhammad SAW sudah siap untuk berperang. Maka suaminya merasa menyesal. Kenapa bukan dia yang mendengar, tetapi istrinya? Tanpa berpikir panjang, Nusaibah memberikan pedang kepada suaminya dan berkata kepada suaminya, pergilah berperang bersama Rasulullah SAW dan jangan kembali sebelum engkau memenangkan perang. Berangkatlah suami Nusaibah. Dan tidak lama kemudian datanglah utusan baginda Muhammad SAW berkata kepada Nusaibah bahwa suamimu telah syahid. Lalu apa yang beliau ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suamiku telah menang perang. Lantas Nusaibah menangis hingga utusan baginda Muhammad SAW berkata, wahai Nusaibah, apakah engkau merasa sedih kehilangan suamimu? Tidak, tapi aku sedih karena tidak ada lagi yang tersisa di rumah ini. Kemudian dia memandangi dua putranya. Kemudian dia berkata, wahai anakku, kalau engkau ingin menghapus air mata ibu, pergilah perang. Pergilah salah satu di antara mereka. Dan kata Nusaibah, peranglah dan jangan kembali sampai engkau menang. Maka berperanglah putranya yang pertama. Dan tidak lama kemudian datang utusan baginda Muhammad SAW berkata kepada Nusaibah, Nusaibah, putramu syahid. Nusaibah kembali mengucapkan kalimat istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau menangis. Lantas beliau mendengar utusan baginda Muhammad SAW berkata, apakah engkau meratapi kepergian anakmu? Tidak, tapi tidak ada yang tersisa lagi di rumah ini kecuali anak kecil dan aku seorang perempuan. Maka pergi anaknya, maka pergilah Nusaibah. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, lihatlah semangat perempuan ini. Beliau berkata, tidak ada lagi yang tersisa di rumah ini untuk berjuang di jalan Allah. Maka bagaimana dengan kita? Apa yang telah kita lakukan untuk persyarikatan? Apa yang telah kita lakukan untuk agama Allah? Apa yang telah kita lakukan untuk menegakkan kalimat tauhid? Waktu kita saja kita sisihkan 30 menit, kadang-kadang kita masih sulit untuk mendengarkan kajian. Kaki kita masih berat melangkah ke kajian. Belum kita bicara tentang harta. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga kita bisa meneladani kisah ini. Kita mati-matian, kita mencoba berjuang di jalan Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Taib, sesuai dengan judul kajian kita sore hari ini, dalam waktu yang singkat ini, hanya sedikit yang ingin kita ulas.
Allahu Akbar. Saat kita membaca surat pertama, surat kedua di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ketika Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Silahkan baca buku-buku di lemari kita. Pada halaman awal tentu penulis meminta maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan, apabila ada kesalahan dalam mencetak. Tapi apa yang Allah berikan kepada kita? Al-Quran langsung berkata, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Dan kitab ini akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita sudah banyak berbicara tentang ayat-ayat Allah. Mungkin kita sudah tilawah sampai surat sekian, tapi kita lupa bahwa ayat pertama yang mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya kepada sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dilihat dengan mata. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau hari ini orang kafir meninggal, kemudian kuburannya muncul api, kemudian kuburannya kelihatan dipukul-pukul, sedangkan kalau orang Islam meninggal kuburannya berbunga, maka tidak ada lagi ujian iman bagi diri kita. Itulah kenapa Allah menjadikan itu salah satu al-ghaib, menguji keimanan kita. Akankah kita mempertahankan keimanan kita? Nampaknya kuburannya sama saja. Seandainya hari ini ditunjukkan orang yang ahli sedekah, di kuburannya bentuknya seperti apa? Orang yang ahli menggunjing, di kuburannya ditampakkan bentuknya seperti apa? Tidak ada lagi sisa iman di dalam hati kita, karena tidak ada ujian keimanan di sana. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, suatu hari Zaid berjalan bersama Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tiba-tiba keledai yang mereka tumpangi itu lari, hampir Rasulullah SAW terjatuh. Lantas Rasulullah SAW bertanya, ada yang tahu siapa orang yang di dalam kubur ini? Ada yang menjawab, kami ya Rasulullah. Mereka meninggal dalam keadaan apa? Kemudian mereka menjawab, mereka meninggal dalam keadaan mereka sedang melakukan dosa syirik kepada Allah. Lantas Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umat ini diuji di dalam kuburnya. Dan kalau bukan karena manusia akan takut menguburkan saudaranya, niscaya aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah menampakkan dan memperdengarkan suara siksa kubur kepada kita semuanya. Allahu Akbar. Ini diantara ujian keimanan kita. Allah buat segala sesuatu yang ada di alam sana kita tidak mampu mendengar. Untuk apa? Menguji keimanan kita. Maka saudaraku, Zubair bin Awam bertanya kepada Rasulullah karena beliau yakin bahwa setiap nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nusaibah mati-matian mengorbankan seluruh keluarganya karena yakin bahwa hidup ini hanya sementara dan mereka akan kembali berkumpul di surga. Lantas kita hari ini berbicara tentang percaya kepada hal yang gaib. Simak kisah ulama berikutnya. Ketika ada seorang ulama mengajak seluruh isi kampung untuk sholat istisqa karena kotanya dilanda kekeringan, maka hari itu ketika esok hari sholat istisqa akan ditegakkan, ulama ini naik genteng. Kemudian orang-orang bertanya, wahai Syekh, apa yang kau lakukan? Bukankah kota kita ini sedang dilanda kemarau? Ngapain Syekh ini naik genteng? Kemudian Syekh ini menjawab, Allahu Akbar. Wahai saudaraku, bukankah besok kita akan mendirikan sholat istisqa? Tidakkah engkau yakin kepada Allah bahwa besok setelah salat Allah akan memberikan kita anugerah hujan? Allahu Akbar. Ini keyakinan. Dan di kisah lain, seorang perempuan bernama Maimunah, ketika diuji gempa, dia serumah dengan cucunya. Dia berkata kepada cucunya ketika bumi bergoncang, dia berkata, wahai cucuku, ambilkan aku pena, ambilkan aku kertas. Cucunya heran kenapa neneknya meminta pena dan kertas saat guncang melanda. Kemudian apa yang Maimunah ini tuliskan? Beliau menulis di atas kertas, Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Maka atas izin Allah, bumi berhenti berguncang. Saudaraku, kami bukan sedang mengajak kalau besok gempa, kemudian kita mengambil pulpen dan kita menulis ayat Al-Quran. Bukan. Kita menyelamatkan diri, kita lari. Tapi pelajaran dari kisah ini,
betapa seorang perempuan bernama Maimunah yakin betul kepada kekuasaan Allah, bahwa Allah yang menggenggam bumi dan langit ini. Dan saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup kajian singkat ini, ketika kita melihat burung gagak, anak-anakku mungkin ada yang sedang menyimak, burung gagak itu warnanya hitam. Tapi tahukah kita, ketika gagak itu menetas, ketika menetas pertama, dia terlahir sebagai seekor burung yang memiliki bulu yang berwarna putih. Maka induk gagak enggan, ini udah anak nyong, ini bukan anak saya, bulunya putih, saya bulunya hitam. Maka si induk akan meninggalkan gagak-gagak kecil yang baru menetas ini. Logika kita berkata, anak burung baru menetas, ditinggal ibunya, dari mana rezekinya? Tapi apa yang Allah lakukan kepada gagak kecil ini? Kita boleh cek, kalau anak-anak saya suka nonton si Unyil dan si Otak. Ternyata gagak kecil itu diciptakan oleh Allah memiliki keringat dan bau yang mengundang serangga itu datang. Maka tanpa gagak ini berjalan dan terbang, serangga-serangga itu datang menghampiri gagak kecil ini. Kemudian gagak kecil ini akan makan. Terus peristiwa ini terus berangsur sampai gagak ini mampu terbang. Dan ketika gagak ini sudah mampu terbang, maka bulunya akan berubah seperti induknya menjadi hitam. Maka saudaraku, terkenal satu doa, ya man tarzuqun na'aba fi 'aishiha, wahai zat yang maha memberi rizki seorang gagak di sangkarnya, gagak kecil di sangkarnya, urzukni, maka berikanlah aku rizki. Saudaraku, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa rizki itu telah dijamin. Kenapa ada orang korupsi? Kenapa ada orang makan yang haram? Kenapa ada orang mencari yang syubhat? Kenapa ada orang curang dengan timbangannya? Kenapa orang harus bersumpah? Kenapa orang harus membuat perjanjian palsu, ngakahin saudaranya? Karena belum yakin bahwa rizki itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, keyakinan dan keyakinan. Alladzina yu'minuna bil ghaib, qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Kalau orang yakin ada yang mendampingi kita, raqibun atid, maka dia tidak akan berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau perempuan yakin bahwa dia adalah makhluk yang paling mudah masuk surga, kata Rasulullah SAW, salatlah engkau wahai perempuan, puasalah Ramadan engkau wahai perempuan, taatlah engkau pada suamimu dan jaga kesucianmu, maka masuklah engkau ke dalam pintu surga mana yang engkau kehendaki. Kalau perempuan tahu betapa mudahnya kunci masuk surga, taat, sholat, puasa, menjaga kesucian. Tapi kenapa banyak perempuan yang mencari sesuatu di luar sana? Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika bersabda baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Apakah rumah Rasulullah mewah? Adakah fasilitas khusus di rumah Rasulullah? Tidak ada. Bahkan ketika Rasulullah SAW salat, kakinya tersenggol kaki Aisyah radhiyallahu anha. Itu menunjukkan rumah baginda Muhammad SAW begitu sempit. Tapi kenapa Rasulullah SAW baiti jannati? Karena penghuninya akhlaknya luar biasa. Maka wahai saudaraku perempuan, kebahagiaan bukan di sana tempatnya, tetapi di rumah, di hati kita. Kalau kita yakin bahwa surga itu dekat dengan kita, kita tidak perlu apapun. Perempuan yang yakin bahwa semua akan ditanya oleh Allah, dia akan memilih pakaian yang baik. Orang tua yang yakin bahwa dalam mendidik anak butuh pertolongan Allah, maka dia akan minta pertolongan Allah. Pejabat yang yakin bahwa setiap tindak tanduknya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka dia tidak akan menyalahgunakan jabatan yang Allah titipkan kepadanya. Yang yakin bahwa pembeli itu didatangkan oleh Allah, bahwa rizki itu sudah dijamin oleh Allah, maka dia tidak akan bersumpah serapah untuk membuat dagangannya menjadi laku. Maka saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah, begitu juga kajian ini diselenggarakan oleh Lazis. Kita berbicara tentang sedekah, infak, wakaf, zakat. Kita tidak akan bisa melakukan ini semuanya kecuali kita yakin
Barang siapa bersedekah, maka Allah akan ganti sedekah kita dengan ganti berlipat-lipat. Kita tidak akan mungkin mengeluarkan sesuatu dari rumah kita, melepaskan sesuatu dari tangan kita, kalau kita tidak yakin kepada Allah. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kenapa yang pertama? Yakin. Yu'minuna bil ghaib. Kalau kita sudah percaya kepada yang gaib, kepada sesuatu yang tidak terlihat, kepercayaan kita teguh, maka kita pun akan teguh memegang aturan-aturan Allah. Kita pun akan teguh memegang aturan-aturan Rasulullah. Salat akan menjadi ringan, berdakwah akan menjadi ringan, bersedekah akan menjadi ringan. Kenapa? Karena kita yakin. Hari ini kita kehilangan sosok ulama yang begitu kuat berbicara tentang tauhid. Mungkin esok kita beliau, tapi keimanan kita kepada Allah belum sekuat beliau. Allahu Akbar walillahilham. Maka saudaraku, jauh mengkaji sesuatu, perbaiki dulu keyakinan kita kepada Allah. Kita mati-matian mencari sesuatu yang sudah dijamin, rezeki sudah dijamin, tetapi kita berlena-lena mencari sesuatu yang belum dijamin. Dalam keadaan apa kita akan dikembalikan kepada Allah? Dalam keadaan bagaimana kita dikembalikan kepada Allah? Amal apa yang akan kita bawa? Kita akan menghadap Allah dengan sanggup apa? Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yakin dulu. Rizki sudah dijamin, jodoh sudah dijamin. Perputaran hidup ini siang malam semuanya dijamin oleh Allah. Bahkan 1 menit yang akan datang bukan wilayah kita. Kenapa kita sering gelisah? Kenapa kita sering bersedih? Karena kita sering masuk kepada wilayah Allah. Kenapa anak saya besok gimana, sekolahnya gimana, rezekinya gimana, jodohnya siapa, pekerjaannya apa? Itu wilayahnya Allah. Wilayahnya hari ini kita beribadah sebaik-baiknya, menjaga diri dari yang subhat, menjaga diri yang halal. Detik yang akan datang, 1 menit yang akan datang, hari yang akan datang, itu wilayahnya Allah. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kajian singkat ini hanya berpesan, utamanya untuk yang bicara, dan semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan. Yuk kita minta kepada Allah, fa'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Maka beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah sampai kita yakin. Ternyata ngaji kita sampai detik ini belum membuat kita yakin. Nyatanya kita masih terus bermaksiat. Nyatanya kajian-kajian yang kita kunjungi belum juga menuntun kita kepada jalan kebenaran. Nyatanya di antara kita masih ada yang mau kepada sesuatu yang syubhat. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, minta tolong kepada Allah. Semoga Allah datangkan keyakinan itu. Belum jauh-jauh kita membuka ayat Al-Quran, 1 ayat saja. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya kepada seluruh isi Al-Quran, yang percaya kepada seluruh yang disampaikan baginda Muhammad SAW. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah menolong kita menjadi orang-orang yang diberikan keyakinan di hati, kemantapan yang luar biasa. Intang surullah yang surukum. Teruslah menolong agama Allah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ada yang menolong Allah dengan hartanya, ada yang menolong Allah dengan ilmunya, ada yang menolong agama Allah dengan tenaganya, ada yang menolong dengan apapun. Insya Allah yakin betul yang suruhkum, Allah akan balik menolong kita. Bukankah Rasulullah juga Allah akan menolong kita selama kita suka juga menolong saudara kita. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yakin dan yakinlah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang yakin, keluarga kita menjadi orang-orang yang yakin, pasangan kita menjadi pasangan yang yakin, keluarga kita menjadi keluarga yang yakin, teman-teman kerja kita, teman-teman dakwah kita, teman bermajelis kita menjadi orang-orang yang yakin atas kebenaran Allah dan yakin atas segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Demikian kajian singkat kita sore hari ini. Subhanallah, semoga yang perdana ini menjadi kebaikan. Besok bisa dilanjutkan dengan asati dan asatidah yang lain dengan materi-materi yang lebih baik. Astagfirullahaladzim, semoga bermanfaat untuk yang bicara dan membawa kebaikan kepada yang mendengarkan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.